peralatan laboratorium sampai ke industri farmasi itu tidak lepas dari orang-orang teknik gitu. Oke. Alat yang sebetulnya sederhana, tetapi kalau yang canggihnya itu harganya mahal karena barangnya impor. Nah, kita buat sendiri. Ini adalah alat untuk melihat kemurnian suatu bahan baku obat berdasarkan titik lebur. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di YS Podcast. Kali ini podcastnya sangat luar biasa. Kita tamunya jauh dari Jogja. Ini dari UAD, sangat luar biasa. Ini sudah hadir nih Pak Dr. APT Arif Budi Setianto, MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Pak Yusron, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ke Lombok, Pak Arif ya. Wah, gimana suasana di Lombok dulu, Pak Arif? Iya, lebih ya sekarang ya, lebih gayeng, sudah lebih gayeng gitu. Setelah masa Covid gitu ya. Iya. Atau setelah gempa dulu kita pernah datang juga ke Lombok. Oke, nah kali ini saya akan mengupas Pak Arif ini dari banyak hal. Sampai nanti mungkin di segmen berikutnya kita akan bahas ada satu produk yang sudah dibawa ke studio ini. Tapi di sesi awal kita akan membahas ini Pak Arif nih. Hari-hari ini penelitian mungkin Kemenristek ya sudah mengarah ke bahwa penelitian itu luaran. Ya, bukan luaran itu bukan hanya sekedar berhenti di jurnal ini, Pak Arif. Jadi lebih banyak diarahkan adalah ke produk. Nah, di situ berarti kita harus berbicara inovasi, Pak Arif. Betul. Ya, nah, Pak Arif selama ini nih biar dibocorkan lah nih langsung to the point saya nih di sesi awal. Gimana rahasianya membuat sebuah penelitian luarannya itu langsung ke sebuah produk, bahkan produknya dari yang harganya sangat mahal ini bisa diminimalisir tapi dengan fungsi yang sama itu Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Yusron. Ya. Jadi penelitian kita ini berawal dari keprihatinan kita, terutama di bidang farmasi ini karena beberapa peralatan atau sarana untuk praktek kefarmasian ini tidak hanya dari barang atau alat yang murah, tetapi ada alat-alat yang canggih yang itu harganya memang tinggi gitu. Sehingga tidak semua orang yang ingin mempraktekkan itu bisa karena sarana yang mahal, sangat mahal. Maka dari keinginan atau keprihatinan itu ada keinginan untuk kita bagaimana nih kita bisa membuat produk sendiri, terutama untuk membantu teman-teman yang sedang belajar atau teman-teman yang sedang bekerja di pabrik farmasi itu, sehingga apa yang menjadi keinginan atau pencapaian yang ingin dikerjakan itu sesuai dengan ekspektasi gitu. Maka kita juga nggak bisa bekerja sendiri. Kita akan mengajak teman-teman yang memang ada potensi di bidang tersebut. Yang sedang atau yang pernah kita kerjakan itu kita menggandeng berkolaborasi dengan teman-teman di teknik, terutama teknik elektro. Ya. Oke, irisannya berarti banyak ke elektro. Betul, karena alat-alat di bidang kesehatan, khususnya juga di farmasi itu hampir dari peralatan laboratorium sampai ke industri farmasi itu tidak lepas dari orang-orang teknik gitu. Oke. Tapi kalau ngelihat peluang penelitian Pak Arif, kalau saya nih dalam pandangan saya melihat bahwa alat-alat elektro yang berkaitan dengan medis ini produksinya kayaknya spesialis banget gitu. Sehingga harganya itu memang untuk sebuah, apalagi untuk laboratorium kampus-kampus baru ini akan menjadi berat, harganya bisa sangat mahal gitu. Apa trik yang ini kita bongkar lagi. Apa triknya Pak Arif untuk budgetnya nih agar rendah tapi fungsi dan luarannya itu bisa seperti yang barang yang mahal itu Pak Arif? Oke, jadi kalau di alat terutama di bidang farmasi atau di bidang kesehatan
itu kan ada spesifikasi yang harus dipenuhi. Iya. Ya tidak sekedar alat itu bekerja, tidak. Tapi ada spesifikasi yang harus dipenuhi. Untuk membuat demikian itu mungkin kalau orang farmasi sendiri tidak bisa, dia harus breakdown ke teman-teman yang ahli, terutama di bidang teknik gitu ya. Sehingga kita tinggal minta spek orang-orang teknik yang dia lebih tahu cara menginterpretasikan dari keinginan kita. Misalkan seperti timbangan gitu ya. Oh, ini timbangannya tidak hanya mengeluarkan angka, atau misalkan pemanas. Saya butuh pemanas nih. Dia bisa memanaskan dari suhu kamar sampai 200 derajat. Semua orang bisa. Tetapi ada spek tertentu di dalam pemanas itu yang itu memerlukan pengetahuan atau skill tertentu yang dimiliki oleh orang-orang teknik. Misalkan dia pemanasnya itu menunjuk ke suhu 70 derajat. Kalau kita orang awam ya sudah cari elemen saja. Kita bisa atur pakai pengatur. Pakai potensio cukup dah ya. Nanti akan 70. Tetapi itu fluktuasi 70 derajat plus minusnya berapa? Kalau di alat-alat farmasi itu spesifikasinya sangat tinggi resolusinya. Bahkan ada yang 70 derajat plus minus 0,1 derajat fluktuasinya. Sehingga alatnya mahal tadi itu. Nah itu yang nanti diterjemahkan oleh teman-teman teknik elektro. Karena mereka memang ahlinya di bidang itu. Itu yang kita kolaborasikan di sana bersama farmasi dan teknik elektro. Kita tinggal minta speknya gini, bisa nggak gitu. Menarik ini kalau saya melihat dari segi penelitiannya Pak Arif nih. Penelitian UAD ini kita tahu nih, bahkan beberapa kali di tingkat nasional ini menjadi jawaranya gitu, terutama penelitian dosen dan mahasiswanya gitu. Nah kalau penelitian akhir ini, kalau kita melihat bidang farmasi itu lebih mengarah ke apa sebetulnya Pak Arif? Ya masih sama sebetulnya, hanya beda di bentuk produknya. Begitu. Jadi obat-obat cancer, obat-obat untuk anti aging itu masih peminatan yang tinggi. Dari produksi yang tradisional sampai ke yang modern yang namanya stem cell begitu. Dan sekarang kalau dulu stem cell itu dari sel-sel sesama makhluk hidup, misalkan dari sel orang yang umurnya muda. Itu sekarang sudah berkembang lagi stem cell dari bahan-bahan alam, tumbuhan seperti itu. Dan teknologinya bukan direbus terus diminum, tidak, tapi bahkan sampai ke bentuk yang cell targeting, yang teknologi tinggi itu yang masih peminatan tinggi dan itu tidak mudah begitu. Kira-kira UAD mampu nggak mengarah ke sana? Insya Allah mampu dengan fasilitas yang ada atau kolaborasi dengan instansi lain yang punya fasilitas itu mampu. Seperti itu. Kalau kita ngelihat UAD ini kan sudah, kalau khusus farmasinya ini kan udah unggul nih, sudah di jajar nasional ini udah top dah. Jadi banyak yang mengarah ke sana. Kalau melihat tantangan ke depan Pak Arif, melihat kolaborasi penelitian antara farmasi dengan elektronika. Nah, yang Pak Arif terakhir ini yang digeluti atau ditekuni sampai menjadi sebuah produk yang menurut beberapa orang nggak mungkin itu untuk dibuat dengan biaya seperti itu gitu. Bisa sebutkan produknya, mungkin nanti itu yang lebih banyak akan kita bahas segmen berikutnya Pak Arif. Kalau kita sudah beberapa kali bekerja dengan teman-teman elektro gitu. Sebelumnya banyak produk yang sudah kita kerjakan, baik yang kita jadikan basis penelitian atau yang bahkan produknya sudah laku keras, itu juga ada juga. Begitu. Jadi cuma ini karena pemerintah ini memberikan peluang kepada teman-teman di penelitian atau dosen untuk mengimplementasikan hasil penelitiannya ke aplikasi yang nyata begitu, tidak hanya mengejar
di tulisan saja. Kum ya, selesai di kum ya. Selesai di kum. Nah, ini kan ini menantang kita sebagai Ya. peneliti untuk mengaplikasikan ilmunya begitu, sehingga tidak selesai di tulisan tapi bagaimana menjadi produk gitu. Yang kita kerjakan bersama Teknik Elektro ini salah satunya adalah ada alat yang sebetulnya sederhana, tetapi kalau yang canggihnya itu harganya mahal karena barangnya impor. Nah, kita buat sendiri. Contoh seperti flow rate atau untuk mengukur kecepatan waktu alir dari sebuah granul, untuk mengukur sudut diam sebuah aliran granul. Nah, kita sudah buat juga bersama orang-orang Teknik Elektro flow rate digital sekaligus mengukur sudut diam secara otomatis. Nah, itu kalau beli impornya mahal sekali. Boleh disebutnya kayak range-nya berapa Pak Arif? Di bawah 100 lah. Oke. Tentu. Kalau yang impor di atas. Oke, jadi lumayan ya. Ya, bahkan sering yang kita buat dengan teman-teman elektronik bahkan speknya lebih bagus daripada, walaupun lokal tapi speknya lebih bagus. Sehingga sebetulnya lebih menarik gitu. Ya. Tapi Pak Arif, tantangannya adalah ini, kalau biasanya orang lebih percaya dengan produk luar dan bahkan ada sebuah ergo gorupo kata. Betul. Ya. Nah, ini mematahkan itu Pak Arif gimana ini? Ya, sebetulnya kalau orang itu tahu, itu yang pertama sebetulnya yang dituju itu adalah spek gitu, atau spesifikasinya. Gitu. Itu kita melihat dari spesifikasinya, apakah speknya sesuai apa tidak. Nah, setelah speknya sesuai atau bahkan lebih tinggi, kemudian kita bagaimana masa umur atau masa dari alat tersebut, apakah itu bisa bersaing gitu. Seperti itu. Karena biasanya orang membuat produk itu yang penting jadi dulu. Sehingga dia tidak mengukur nanti masanya seperti apa, atau setelah pemakaian berapa lama itu ausnya cepat apa enggak gitu. Nah, itu perlu kita pikirkan. Nah, itu yang kita kerjakan. Jadi bagaimana kita membuat produk itu jangan terus sekali pakai rusak, tidak. Tapi kita mikirkan sampai ke sana. Bahkan kita juga memikirkan produk ini distribusinya tidak hanya dibawa oleh mobil, dia akan melewati pulau atau dengan pesawat, sehingga kita harus buat dia tahan banting dan sebagainya. Itu perlu juga sehingga alat itu bisa bersaing begitu. Oke, kalau melihat industri farmasi saat ini Pak Arif yang ada di Indonesia, ini kan bisa menjadi peluang yang sangat besar ketika UAD mampu menawarkan kualitas yang sama tapi dengan harga yang lebih bersahabat. Nah, sebetulnya tanggapan industri kita selama ini, pandangan Pak Arif selama memproduksi alat-alat ini, apakah disambut dengan baik atau justru masih bertepuk sebelah tangan nih Pak Arif? Sebetulnya tidak hanya dialami UAD, Mas Yusron. Semua peneliti atau penghasil produk itu dia juga bercita-cita hasil karyanya itu dipakai secara merata atau efisien begitu. Cuma pertanyaannya adalah ini yang agak mengganjal kita adalah bagaimana produk itu mempunyai nilai TKDN yang tinggi. Artinya bahan bakunya itu dari dalam negeri, produk negeri semua itu hasil dari dalam negeri, semua komponen dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin berat karena tidak semua teknologi atau komponen-komponen itu bisa dibuat di Indonesia. Sehingga ketika kita pengen bersaing itu kita terkendala. Kecuali pemerintah membuka lebar-lebar karya anak bangsa, tidak harus TKDN-nya sekian persen, lah itu mungkin akan menyemangati para pekarya-pekarya yang menghasilkan produk-produk dalam negeri. Jadi inilah sebetulnya menjadi penyakit utama setiap produk yang diproduksi, berapa persen itu yang dibuat di dalam negeri, sehingga kita itu dibaca sebagai negeri perakit ini Pak. Jadi di Indonesia ini hanya tempat merakit, walaupun sesungguhnya komponen-komponennya itu dibuat di sini, tapi
komponen-komponen utama dan yang paling mahal biasanya di sebuah produk itu belum diizinkan untuk dibuat di sini. Nah, ini menjadi tantangan ke depan Pak Arif. Iya. Tapi sebagai seorang peneliti, nah ini apa Pak Arif menjadi tantangan di bidang kesehatan, di bidang kefarmasian yang kira-kira ke depan memungkinkan untuk UAD garap sendiri gitu? Kalau di industri modern Ya. itu menjadi tantangan yang besar bagi UAD terutama ya. Ya. Ya tentunya secara umum bagi farmasi di seluruh Indonesia Ya. begitu. Karena memang kejar-kejaran dengan teknologi yang sekarang berkembang, sedangkan kita dituntut untuk mengikuti itu karena regulasinya juga mengikuti perkembangan zaman. Betul. Sehingga kalau kita tidak mengikuti itu, maka produk-produk kita ini akan tergerus atau terkendala dengan peraturan-peraturan yang tidak bisa kita penuhi. Gitu. Contoh saja garam dapur. Iya. Gitu. Di setiap rumah ada loh itu Pak Arif. Ya, makanya kalau ada dari pihak pemerintah kita masih impor itu karena memang spesifikasinya ngikuti regulasi internasional. Yang itu kalau dikerjakan di teknologi kita itu menjadi cost-nya menjadi tinggi sehingga kita tidak bisa itu tadi mengikuti regulasi teknologi yang tinggi tadi. Nah itu sebenarnya menjadi peluang bagi para peneliti untuk membuat lebih praktis dan simpel sehingga itu akan mengurangi cost-nya. Iya. Oke, jadi kita ini akhirnya berbicara efisiensi. Betul. Ya, efisiensi mungkin ya pemerintah berpihak ke anak bangsa, mungkin ini bisa lebih cepat. Tentunya ini kan regulasinya juga harus lebih cepat. Jangan kita terganjal oleh regulasi yang belum berubah, tapi teknologinya sudah 10 kali lebih cepat gitu Pak Arif. Nah Pak Arif khususnya di UAD. Kalau melihat UAD ini saya juga sebagai alumni, wah sangat perkembangan UAD ini sangat luar biasa. Tapi melihat tantangan ke depan, ini kan bersaing kalau di Jogja kan bersaingnya sangat luar biasa, kompetitif ya. Jadi kompetitor sangat banyak di situ dengan prodi yang sama. Kalau kita melihat kolaborasi penelitian antara elektro dengan farmasi yang selama ini nih Pak Arif nih, geluti nih. Bagaimana sebetulnya Pak Arif untuk mempercepat akselerasinya nih penelitian antara elektro dan farmasi? Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh peneliti muda Pak Arif? Jadi sebetulnya ya tadi dari awal kita sampaikan bahwa sarana, prasarana, fasilitas yang ada untuk kesehatan atau farmasi itu semuanya adalah hasil karya orang-orang elektro, teknik elektro. Nah itu adalah peluang yang besar. Bagaimana untuk supaya kita bangkit terutama dari WAD, ya kita sering-sering duduk bareng atau piknik bareng. Piknik kemana? Bukan kemana sih, mungkin ke satu pabrik itu ya, supaya ketika kita mau kolaborasi itu kita sudah satu visi misi dan masing-masing akan punya pikiran bagaimana untuk menyimpelkan teknologi yang sangat mahal itu supaya menjadi murah gitu. Seperti ini. Iya, menarik ini. Nah, di segmen berikutnya saya akan membahas ini ada sebuah produk yang sudah dibawa nih sama Pak Arif ke sini. Pak Arif nanti produknya bisa diperkenalkan lebih jauh. Ini siapa tahu bisa banyak membantu terutama di kampus terutama Pak Arif ya. Betul. Yang menginginkan efisiensi dengan harga bersahabat. nanti bisa hubungi Pak Arif. Siap. Oke, kita akan hadirkan yang alatnya mungkin bisa langsung dibawa aja, Dek. Ada ini ya. Untuk mencapkan colokan. Colokan ada. Supaya kelihatan. Ya. Itu. Kabelnya cukup panjang. Ini di sini nih. Rollnya di bawah enggak? Enggak ada rollnya ya. Ya. Rasa bego. Kamera satu. Ya, dan dari itu. Iya. Rollnya wes. Sudah zoom out aja. Ya oke. Ini boleh ya? Ini ada di hasil. Oke. Ada itu ya. Pendinginnya. Sudah. Bersih oke. Oke, ini alat apa ini Pak Arif nih?
Oke, ini adalah salah satu proyek kita bersama Teknik Elektro Ya. gitu. Jadi ini adalah di tahun 2024 nih generasi Ya. terakhir dari produk kita. Generasi sebelumnya sebelum tahun 2020, kemudian di tahun 2023, 2022, 2023, terus ini yang 2024. Bedanya apa dengan alat sebelumnya? Itu adalah yang Bisa di operatori dibantu. ditampilkan di grafiknya, Mas. Nah, ini sudah touchscreen alatnya. Jadi yang model generasi sebelumnya ini semua tampilannya ada di layar monitor PC atau di laptop begitu. Tapi Dia tidak perlu connecting lagi ya. sudah nggak perlu connecting. Walaupun tidak perlu connecting, dia bisa nyimpen di flash disk datanya kalau mau diolah nanti di laptop. Tetapi untuk monitor langsung itu sudah ada di alat tersebut. Ini adalah alat untuk melihat kemurnian suatu bahan baku obat Iya. berdasarkan titik lebur. Gitu. Jadi titik lebur ini adalah dapat untuk melihat apakah obat ini murni. Murni apa? Bisa murni secara fisika Ya. maupun murni secara kimia. Kimia. Begitu. Orang kan taunya murni secara kimia. Kimia. Kalau tidak ada campuran bahan kimia yang lain berarti dia murni. Iya, iya. Tapi jangan lupa bahwa obat Ya. itu dia punya polimorfi atau perbedaan bentuk kristal. Kristal. Perbedaan bentuk kristal ini hanya bisa dimonitor dengan melalui titik lebur Ya. atau melalui alat yang lebih canggih lagi namanya XRD. Nah, ini alat ini Ya. diciptakan untuk memudahkan para peneliti atau Ya. orang-orang yang bergelut di bidang industri farmasi untuk menilai apakah bahan bakunya itu murni secara fisika apa tidak. Begitu. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, dengan alat ini membantu para peneliti di bahan baku obat untuk melihat apakah ada interaksi atau perubahan transformasi bentuk kristal obat ketika dia mengalami peleburan atau rekristalisasi begitu setelah melebur. Nah, alat ini sangat sederhana. Ini membantu para peneliti sehingga tidak harus setiap analisis menggunakan alat yang canggih karena terlalu mahal biayanya. Jadi kita bisa screening di awal atau screening atau penelitian awal dengan ini sehingga nanti kalau di sini ada perbedaan di titik lebur, perbedaan di transformasi fasa atau perubahan bentuk kristal, baru kita yakinkan dengan alat yang lain, instrumen yang lebih canggih, yaitu XRD maupun DSC. Oke, dalam pengembangannya tentu ini sudah lama ini digarap tentunya melalui penelitian Pak Arif ya. Ada berapa tahun ini pengembangannya Pak Arif? Jadi kita mulai sebelum tahun 2023 kita sudah mulai dan bahkan di produk pengerjaan yang kita kerjakan itu sudah ada beberapa instansi yang menggunakan begitu. Kemudian karena ada potensi dari pemerintah di bidang pendanaan di dalam para peneliti di kampus-kampus yang juga mengajak mitra supaya mitra itu juga bisa membuat produk dalam negeri yang sangat membantu. Itu kita gunakan. Kemudian kita buat seperti itu. Oke, ini berarti yang alat ini kalau kita berbicara paten, haki, ini masih proses pendaftaran paten. Oh, pendaftaran paten. Kalau yang model sebelumnya 2023 sudah kita paten. Sudah paten. Oke. Ya. Jadi kalau ini kan akan banyak dibutuhkan di kampus juga nih. Karena ini kan menjadi untuk penelitian terutama di yang prodi-prodi farmasi ya. Betul. Ini berarti boleh saya katakan ini alat yang mesti ada di sana Pak Arif. Ya, terutama yang tertarik di bidang kristalografi atau screening bahan baku obat atau eksibien. Gitu. Kalau yang produk luarnya kira-kira range-nya ini yang di 100-an itu? Kalau ini yang sudah ada di pasaran itu
contoh adalah yang bermerek Lincam gitu. Tetapi tidak seperti ini, hanya pemanas saja yang di sini. Iya. Kemudian ada pengatur suhu di sebelahnya, tapi tidak ada monitor. Peleburan atau kristalisasi kembalinya, tidak ada layar untuk memonitor. Itu di pasaran di harga murah sebetulnya, 12.500 US dollar. Ya. Kalau yang model seperti ini, yang persis ada monitornya, ada pemanas seperti ini, itu yang mereknya Mettler Toledo dari Jerman. Itu harganya sekitar 27.500. 27.500 kali 16.000 US dollar ya. Begitu. Jadi sekitar hampir 500 juta. 500 juta. Ya. Wow. Ini berarti solusi sangat luar biasa nih. Ya. Ini inovasi, tinggal bagaimana sebetulnya memasyarakatkannya di tingkat industri maupun di tingkat kampus nasional ini. maupun internasional. Iya. Karena targetnya juga internasional. Itu karena ini berbeda dengan, ini namanya hot state. Hot state. Iya, berbeda dengan hot state yang ada di pasaran. Ini lebih terintegrasi. Gitu. Seperti itu. Ya. Ini penemuan-penemuan lain Pak Arif, apalagi yang sudah dikembangkan di UAD? Kalau teknik elektro sendiri, dia ada kolaborasi dengan kedokteran, ada dengan kesehatan masyarakat, terutama yang juga dengan farmasi, misalkan seperti yang pengukur gula darah ya, gelas pengukur gula darah, atau toilet pintar itu ya. Sehingga orang yang dia kencing di situ, gula darahnya berapa, itu bisa terukur gitu. Oke, sudah mulai dikembangkan ya. Wah, luar biasa. Ini Pak Arif, saya melihat kalau UAD mengarah ke hilirisasi, industrialisasi, alat-alat seperti ini, kolaborasi antar prodi, antar fakultas ya. Ini akan bisa menjadi akselerasinya bisa menjadi lebih cepat ini. Ya, ini bagi yang tertarik dengan produk ini, nanti boleh komentar ya. Nanti Pak Arif bisa jawab. Untuk komunikasi lebih lanjutnya silahkan aja. Yang tertarik nanti bisa komentar, atau bisa ada website atau apa yang bisa dihubungi Pak Arif? Di website di alat kita di JMI ya. Di JMI ada di JMI, karena mitra kita JMI. Sebetulnya juga sebenarnya peluang nanti kalau para mitra pebisnis atau yang ada di industri ini punya masalah apa, nanti bisa kolaborasi dengan kita yang di UAD, mau farmasi atau mau teknik elektro, untuk bagaimana memecahkan masalah yang ada di sana, begitu. Karena terbuka pintu yang lebar untuk berkolaborasi. Jadi win-win solution lah. Mereka masalah selesai, kita mempunyai teknologi terapan yang berguna bagi masyarakat, begitu. Sangat luar biasa, sahabat YS Podcast. Penelitian-penelitian seperti ini ke depan ini akan bisa menjadikan Indonesia mandiri. Ya, arahnya kan ke sana Pak Arif ya. Jadi ketika kita mampu, bahkan keluhan Pak Arif tadi, bagaimana agar teknologi semua teknologinya ya, walaupun tidak bisa 100% Pak Arif ya. Ya, lebih 75% lah menggunakan buatan anak bangsa dalam negeri gitu. Ini kan sudah lebih efisiensi, bahkan harga itu mungkin bisa jauh lagi ditekan gitu. Betul. Ini kan kayak produksi tidak massal ya, sehingga harganya memang lumayan gitu. Walaupun kita buat ini masih harga di bawah 100 ya, atau di bawah 1.000 US gitu ya. Masih lebih murah. Tetapi kalau itu nanti bisa produksi massal, bisa lebih murah lagi. Ya, semoga pemerintah mengarah ke sana Pak Arif. Pertama, penelitian-penelitian yang mengharapkan luarannya itu ya seperti produk-produk seperti ini. Tapi kan Pak Arif, biasanya kalau untuk penelitian mahasiswa ini akan membutuhkan waktu lama Pak Arif nih. Ya, sebetulnya tidak lama atau tidak cepat itu tidak begitu. Yang penting kolaborasi itu nggak bisa dikerjakan sendiri. Bareng-bareng, sehingga itu akan mempersingkat waktu juga. Menarik sekali Pak Arif. Sebagai closing statement nih, baik untuk para peneliti muda maupun untuk ajakan kolaborasi, mungkin bisa mengarah ke kamera yang ini Pak Arif nih. Saya zoom lagi, siap. Ya, silakan.
teman-teman kita berkarya dan jangan takut begitu. Semua sarana prasarana untuk belajar ada di sekitar kita begitu, dan lebih baik untuk efisiensi kita bisa kolaborasi gitu, sehingga apa-apa tidak bisa kita harus pikirkan sendiri, tetapi dengan berkolaborasi itu akan memudahkan pemecahan masalah yang ada. Oke, kolaborasi, inovasi, dan terutama adalah silaturahmi. Ya, ini rahasia yang bisa dipakai untuk pengembangan teknologi terutama di UAD. Ini sudah banyak dikembangkan. Semoga Pak Arif ke depan UAD makin berkembang lagi dengan inovasi-inovasi. Mudah-mudahan, terima kasih. Ya, sehingga produk-produk yang dihasilkan ini bisa menjadi kebanggaan Indonesia ke depannya. Ini diharapkan menjadi produk internasional nanti. Amin. Ya, sehingga pasaran luar negeri bisa menghubungi di UAD juga kalau butuh produk ini. Oke, terima kasih Pak Arif sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman di YS Podcast. Semoga dengan adanya konten ini kita bisa memacu mahasiswa maupun peneliti yang lain untuk bisa berinovasi lebih jauh lagi. Oke, sekali lagi ini yang bisa saya bahas. Ketemu lagi di konten-konten YS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.